bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. Ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen, pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum, apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa hari belakangan ini di media sosial masih ramai berbicara atau berdiskusi tentang hak angket yang akan dilakukan oleh DPR terkait dengan kecurangan pemilu 2024 ini. Ada pro dan ada kontra. Tanggapan-tanggapan dikomentari oleh netizen maupun oleh para ahli hukum tata negara, yang salah satunya seperti yang kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra tadi. Menurut Pak Yusril bahwa hak angket itu sekalipun terbukti misalnya ada kecurangan pemilu, tetapi sulit untuk menggugurkan pasangan yang menang di pemilu 2024 ini. Apakah semua orang akan menerima kenyataan ini? Ataukah akan ada hal-hal lain lagi yang akan lebih gaduh di bangsa ini? Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menyajikan tanggapan dari netizen juga yang mungkin mereka ini adalah praktisi hukum yang memang benar-benar mungkin juga mereka paham terkait dengan hak angket ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Saya mau menanggapi pernyataan Profesor Yusril terkait dengan hak angket yang beliau menyampaikan bahwa hak angket itu bukan untuk sengketa pemilu. Saya menyatakan bahwa apa yang disampaikan Prof. Yusril benar bahwa hak angket bukan untuk sengketa pemilu. Jadi yang mau dilakukan di dalam hak angket ini adalah bukan memeriksa, bukan menyidangkan tentang sengketa pemilu. Tetapi hak angket ini adalah untuk melakukan penyelidikan terkait proses pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, apakah sudah sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada. Nah, kekacauan yang terjadi sekarang ini mengindikasikan adanya ketidakberesan di KPU. Dan apakah ketidakberesan itu termasuk salah satunya Sirekap adalah bagian nanti dari sebuah kecurangan, maka hak angketlah yang akan memutuskan. Jadi ini tidak sedang menyidangkan sengketa, tetapi menyelidiki sebuah proses. Itu yang harus dipahami oleh Profesor Yusril. Maka hak angket ini sah untuk dilakukan sebagai hak DPR RI untuk menyelidiki apakah pemilu kita ini memang benar-benar telah terjadi kecurangan atau tidak. Nah, soal pembatalan, hak angket bisa membatalkan pemilu apabila ternyata Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu secara tidak jurdil. Maka hak angket DPR RI sebagai pemegang kedaulatan atas nama rakyat berhak menyatakan pemilu tidak jurdil dan dibatalkan. Maka selanjutnya dilakukan pemilu ulang. Prosedurnya seperti itu. Jadi ini bukan tentang sengketa pemilu, karena memang sengketa pemilu ranahnya ada di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Saya harap supaya Profesor Yusril mengerti tentang ini. Ini bukan tentang sengketa pemilu, tetapi tentang sebuah penyelenggaraan pemilu yang diduga
tidak jurdil dan diduga dilakukan oleh KPU. Salam kebangkitan Nusantara. Hari-hari ini di Jakarta sedang ada isu penting, yaitu rencana penggunaan hak angket. Nah, kalau dari konstelasi politik di DPR berdasarkan peta koalisi Pilpres, tentu kalau hak ini digunakan sungguh-sungguh akan menjadi dasar bagi dinamika politik yang sangat tajam di DPR. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hak angket ini akan betul-betul berjalan? Kata angket ini mungkin akan terganggu oleh angkat dan angkut. Jadi koalisi angket bisa dihambat oleh angkat, siapa yang diangkat, dan angkut, siapa yang diangkut dirangkul di dalam koalisi pemerintahan. Jadi ya kita tunggu, angket lebih sakti dari angkat atau angkut. Salam demokrasi, salam kebangkitan Nusantara. Halo kawan-kawan semua, hak angket semakin ramai dibahas ya, baik di tataran elit maupun di masyarakat di tingkat bawah. Cuma menariknya kenapa kemudian ya kelompok-kelompok 02 ini kok merasa takut sekali dengan hak angket, kenapa itu loh. Seakan-akan hak angket ini buat mereka itu sudah seperti kiamat gitu loh. Jadi kalau ada hak angket akan terjadi kerusuhan, akan terjadi chaos dan segala macamnya. Padahal hak angket ini adalah hak biasa yang dimiliki oleh anggota dewan. Dan ini sudah sering terjadi sebelumnya gitu loh. Misalnya pada eranya Pak SBY gitu loh, kita pernah mendengar adanya hak angket Senturi. Teman-teman pernah dengar enggak? Bagaimana kemudian kasus Senturi itu bisa terbongkar sedemikian rupa karena ada hak angket. Bahkan tentang pemilu itu pernah terjadi juga di zamannya Pak SBY tahun 2009, yaitu hak angket terkait dengan daftar pemilih tetap tuh. Jadi hak angket ini hak biasa yang dimiliki oleh dewan untuk kemudian melakukan proses penyelidikan kepada penyelenggara undang-undang, kepada pelaksana undang-undang dan atau pemerintah. Jadi santai aja itu, ini hak biasa aja. Jadi jangan terlalu dibuat sedemikian rupa seakan-akan kalau kemudian dilaksanakan hak angket negara chaos dan segala macamnya. Aduh, terlalu lebay Anda, Bung. Terlalu berlebihan. Santai aja. Sebelumnya terjadi, bahkan dengan adanya hak angket banyak kasus terungkap seperti Senturi dan DPT tahun 2009, dan banyak kemudian hak angket lain yang kemudian bisa membongkar suatu peristiwa yang masih gelap. Debat tentang hak angket terus bergulir. Ada yang menyatakan bahwa hak angket tidak bisa membatalkan pemilu. Ada yang berkatakan bahwa hak angket tidak bisa membatalkan putusan MK atau Bawaslu. Benar, tidak ada keputusan MK yang dibatalkan oleh hak angket karena memang belum ada keputusan tentang hal itu. Tetapi hak angket sangat bisa membatalkan hasil pemilu atau membatalkan pemilu apabila ternyata penyelidikan dilakukan oleh DPR dalam hak angket ini menyatakan bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan pemilihan umum dengan curang. Inilah yang diselidiki oleh hak angket. Jadi tidak ada urusannya dengan perkara selisih suara antar capres, perkara perolehan suara atau perkara kecurangan paslon yang lain. Tidak membahas kecurangan paslon, tetapi membahas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Domain hak angket di situ. Jadi ini bukan tentang sengketa pemilu, tetapi tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Itu yang diselidiki oleh hak angket. Dan kalau ternyata hak angket ternyata menemukan bahwa KPU melakukan kecurangan secara sistematis, maka DPR berhak menyatakan pemilu dibatalkan dan memerintahkan presiden untuk melakukan menyelenggarakan pemilihan umum yang diulang. Jadi harus dipahami, ini bukan tentang sengketa antar capres, tetapi menyelidiki dugaan kecurangan yang dilakukan dan diduga dilakukan oleh KPU. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah komentar-komentar dari para pengamat politik maupun dari kader-kader partai yang mereka paham benar tentang hak angket ini. Jadi secara garis besar, ketika kita mendengar
tanggapan-tanggapan dari netizen tadi bahwa hak angket itu akan mereka lakukan terhadap pihak penyelenggara, yakni dalam hal ini adalah KPU. Apakah pemilu di tahun 2024 ini benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan-aturan atau dengan norma-norma yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, ataukah ada kecurangan di sana? Jika memang pada akhirnya DPR menemukan bahwa ada kecurangan, maka besar kemungkinan pemilu itu bisa dibatalkan dan mungkin pemilu ulang akan terjadi lagi. Mengingat hari-hari belakangan ini ramai diperbincangkan mulai dari kalangan elit sampai kita yang rakyat jelata tentang kecurangan pemilu di tahun 2024 ini yang katanya sudah diatur secara sistematis, secara terstruktur dan masif. Semoga saja kita sebagai rakyat akan mendengarkan hasil-hasil yang terbaik demi menegakkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai keadilan dalam bangsa dan negara ini. Harapan kita agar bangsa kita ini bisa lebih baik dari hari ini. Keadilan, kejujuran, tentang demokrasi yang sehat dan lain sebagainya, itulah harapan-harapan rakyat yang semestinya patut kita pupuk, patut kita rawat dan patut kita jaga untuk generasi penerus bangsa ini. Dan kita sebagai rakyat pastinya berharap bahwa jika memang benar hak angket itu akan tetap dilakukan oleh DPR RI, semoga saja akan membuahkan hasil demi menegakkan kejujuran, demi menegakkan keadilan, demi menegakkan kebenaran dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Selanjutnya, saya ingin menyajikan lagi cuplikan video terkait dengan pernyataan dari seorang netizen ataupun dari seorang pengamat yang mengatakan bahwa dalam pesta demokrasi di tahun 2024 kemarin, setiap santri dapat 1 juta rupiah. Ini tentunya sangat luar biasa dan sangat heboh. Bagaimana tidak jika memang kalau satu santri dia bisa dapat dengan 1 juta rupiah, lalu bagaimana misalnya di Indonesia ini ada ratusan santri, ada ratusan pondok pesantren, kira-kira berapa duit yang harus digelontorkan untuk membayar para santri ini? Semuanya masih tentang pemilu 2024. Mari kita dengarkan bersama-sama. Temuan kita melihat bahwa pimpinan pesantren itu sangat menentukan pilihan seorang santri. Dan itu kadang kita bisa melihat petunjuk dari seorang pimpinan pesantren bisa dengan udah milih ini saja karena ini bla bla bla, itu bisa diikuti. Tapi di 2024 ini pemilu ini tidak hanya sekedar seperti itu. Ada money politik di pesantren, uang, amplop-amplop gitu kan, dan itu besarnya tidak hanya 100.000, 200.000. Kita menemukan bahwa di pesantren-pesantren seorang santri bisa mendapatkan 1 juta per orang untuk memilih paslon 02 gitu. Jadi ini memang fakta saja gitu bahwa nanti hal seperti itu juga dilakukan caleg dari partai lain atau hampir semua partai juga melakukan money politik. Tapi dalam hal pesantren-pesantren ini kita betul-betul menemukan bahwa paslon 02 itu memberikan uang sebesar 1 juta kepada setiap orang untuk memilih. Nah, yang saya pikirkan begini loh Bang Abraham, ketika satu orang dapat 1 juta, taruhlah sebuah pesantren isinya 500 orang, gitu, 500 juta pesantren. Pimpinannya beda lagi dong, lebih besar lagi nanti gitu kan. Lalu ada berapa institusi atau sebuah lingkungan yang diamankan dengan cara seperti itu? Berarti kan cost politiknya besar sekali. Uang yang harus dikeluarkan dalam kontestasi ini sangat besar sekali, yang nanti kita nggak bisa naif, pasti nanti berakibat pada demokrasi kita, pada birokrasi kita selanjutnya. Pemerintahan yang terpilih, mereka juga harus bekerja untuk mengembalikan itu. Jelas kan ini sesuatu yang juga rasional saja. Nah, lalu juga ada pertanyaan, kenapa seolah-olah temuan uang yang untuk capres ini dilakukan oleh 02 gitu. Ini kita bicara juga tentang realitas sajalah. Dalam kondisi kontestasi sekarang antara paslon 01, 02, 03 kemarin itu, yang punya sumber daya itu kan jelas 02 kan. Yang punya kapasitas untuk mengarahkan aparat
02 juga. Yang punya bansos siapa gitu. Jadi otoritas ini pun juga bekerja membagikan bansos, mengatasnamakan bahwa ini dari Pak Jokowi, ini dari pemerintah gitu. Lalu ada juga case di mana mereka membagikan berbagai bingkisan atau uang gitu kan, dan itu dilakukan oleh para aparat-aparat ini, otoritas-otoritas lingkungan itu. Jadi kita bisa melihat, bagi saya ini bentuk kecurangan. Kata curang itu kan sesuatu yang melanggar aturan, sesuatu yang menyalahi aturan, tapi kita biarkan. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah kita harus menerima sesuatu itu. Permisif ya, Mbak ya? Permisif. Oke. Kita menganggap sudah sewajarnya dong orang bagi-bagi sesuatu, sudah sewajarnya dong Pak RT, Pak RW, Pak Lurah mengarahkan orang. Nah ini kan pertanyaan besar ya yang harus mampu menjawab kenapa masyarakat kita seperti itu gitu, dan kenapa negara kita seperti itu dalam sistem pemilu ini gitu. Lalu yang kedua, kita juga bisa lihat ada temuan-temuan yang sifatnya seolah-olah teknis, tapi ini juga menunjukkan ketidaksiapan pemilu dari KPU. Misalnya nih, selalu berulang di Makassar nih kebetulan kasusnya. Di kampung saya, Mbak Oke. Iya, di kampungnya Bang Abraham itu ada banyak TPS, di beberapa TPS di Kota Makassar itu ditunda pemilunya karena surat suara tertukar. Ini kan bentuk ketidakprofesionalan ya, Bang. Bentuk ada ketidaksiapan dari KPU. Lalu berikutnya kita tahu kasus Sirekap. Ini jelas saya punya hubungan dekat juga dengan satu pesantren di Sulawesi Tenggara kan, di Bau-Bau. Mereka betul-betul melaporkan perbedaan antara C1 dengan yang di Sirekap. Nah, kemudian kita viralkan kan, kita post itu, jadi dia melaporkan lewat sosial media, lalu kita tanggapi juga, kita post gitu kan. Nah, beberapa saat kemudian lalu KPU merevisi itu, dibetulkan sesuai dengan C1-nya. Bisa jadi mereka akan berkata bahwa itu kesalahan teknis. Toh sudah dibetulkan. Tapi kemudian bagaimana kita bisa yakin bahwa itu kesalahan teknis gitu kan? Apakah benar itu hanya kebetulan saja terjadi di satu TPS? Kalau itu terjadi di banyak TPS, berarti kan ada masalah. Kalau ada masalah di Sirekap, berarti kan ada pertanyaan besar juga tentang sistem teknologi KPU ini. Harus ada audit dong. Audit forensik ya? Iya. Ini kan bagaimanapun hak masyarakat juga untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Nah ini kita butuh penjelasan itu semua. Jadi ketika kita bicara kecurangan hari ini gitu, tidak serta-merta hanya sekedar soal siapa yang menang, siapa yang kalah kemarin. Kita kan sedang berusaha mau memperbaiki kualitas pemilu dan kualitas demokrasi Indonesia kan Bang, dengan ini semua. Jadi kita tidak sedang mempersoalkan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kita mempersoalkan tentang hancurnya demokrasi dan pemilu yang kita punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki ke depan. Kira-kira seperti itu, Mbak? Betul. Semakin terakhir ini semakin tertawa saya melihat pendukung 02 ini. Banyak yang bilang ke saya, kalau udah kalah, kalah aja, nggak usah berkuar-kuar curang. Jadi mereka ini kelihatannya nggak yakin mereka menang itu, makanya mereka panik itu. Dan banyak juga yang panik karena hak angket mau dilakukan oleh anggota DPR. Jadi di sini pendukung 02 udah banyak yang panik ini, bahkan banyak yang buat konten ini masalah menolak hak angket. Jadi saya semakin ketawa melihat mereka ini. Kalau memang benar kalian itu menang secara jujur, adil, gak usah takut lah. Tapi karena kalian merasa kecurangan itu benar-benar ada, makanya kalian takut. Karena hak angket itu sebenarnya bukan untuk memenangkan salah satu paslon. Hak angket itu dilakukan hanya menguji undang-undang pemilu. Apa benar KPU dan Bawaslu itu sudah bekerja sesuai dengan undang-undang? Apa benar pemilihan itu tidak ada kecurangan? Ini yang diuji. Karena servernya KPU aja di Singapura. Kenapa harus di Singapura dibuat itu? Apa kita orang Indonesia nggak ada yang bisa IT? Nggak ada yang bisa ngerti komputer? Nah, di sini kan sudah salah satu kecurangan.
Nah, makanya itu diaudit secara forensik itu, servernya itu di mana sebenarnya. Nah, itu kecurangan. Dan kecurangan yang ada lagi waktu awal-awal masa pendaftaran juga sudah terlihat kecurangan. Tanggal 25 Oktober pendaftaran Capres dan Cawapres, di situ masih dinyatakan persyaratannya dalam Undang-Undang Pemilu itu usia daripada atau umur daripada peserta Capres dan Cawapres itu minimal 40 tahun, maksimal 70 tahun. Sedangkan Gibran masih 36 tahun, Prabowo sudah 72 tahun. Tapi kenapa diterima KPU? Nah, ini perlu dipertanggungjawabkan KPU. Makanya diuji kebenaran orang KPU ini. Fungsi daripada hak angket ini dilakukan karena semua masyarakat sudah tahu kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Salah satu contoh, tanggal 5 Januari Kodari sudah menyatakan atau menentukan suara paslon 02 56%. Suara 01 26%. Suara 03 16%. Kok bisa sama seperti kenyataan sekarang? Itu tanggal 5 Januari loh dikatakan Kodari itu. Berarti pemilu ini sudah disetting. Siapa yang setting? Ah, ini. Gak mungkin 03 yang setting, gak mungkin 01 yang setting. Pasti ada orang yang setting ini. Sama dengan ceritanya kenapa beras itu mahal sekarang. Karena pemerintah jor-joran ngambil beras dari Bulog. Aturannya itu bansos bulan April baru dibagikan sesuai dengan skala waktu pembagian bansos. Januari aturannya, baru April. Tapi yang Januari tidak dibagi di Februari, di pas minggu-minggu kampanye. Apa maksudnya itu? Sampai sekarang beras mahal. Ya itulah, penguasa tidak memikirkan hari depan. Penguasa tidak memikirkan masyarakatnya bagaimana besok. Mereka yang penting menang. Nah, jadi di sini kecurangan itu sudah terlihat kan. Makanya Kodari bisa pastikan suara 02 56%, suara 01 26%, suara 03 16%. Inilah settingan itu. Banyak juga yang sudah mengaku dari KPPS yang mereka merasa sadar sekarang ini. Teman mereka sampai ada yang meninggal dunia karena bekerja penghitungan suara. Ternyata dicurangi. Mereka sudah banyak yang mengaku. Dari Ngawi sudah ada yang mengaku. Dari Sulawesi sudah ada yang mengaku. Tim KPPS yang ada di kecamatan itu mengaku semua bahwa mereka dipaksa untuk curang. Jadi hal yang wajar hak angket ini dilakukan karena ada kecurangan. Sudah ada buktinya, makanya dilakukan hak angket. Ingat saudara semua pendukung 02, tahun 2014 sudah resmi diumumkan KPU bahwa Pak Jokowi menang. Jokowi Yusuf Kala menang. Tapi masih ribut dulu tim Prabowo sama si Hatta Rajasa untuk menuntut ada kecurangan. Tahun 2019 kecurangan yang dilakukan oleh Pak Prabowo waktu Pak Sandiaga Uno yang sampai Ratna Sarumpait dibilang dipukuli digebuk, kita tahu karena operasi plastik. Itu kecurangan. Nah, tapi mereka kalah juga. Itu sudah Pak mendeklarasikan kemenangan itu. Di tahun 2019 karena diumumkan KPU yang menang Pak Jokowi sama itu menang, mereka sampai mengepung kantor KPU sama Bawaslu. Bahkan ada 9 orang yang meninggal pendukung Prabowo waktu itu. Tahunya Prabowo apa? Setelah dilantik Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin, datang Pak Prabowo kucuk-kucuk, saya kehabisan duit, tolonglah gabung saya ke parlemen kamu supaya dapat duit. Seperti itulah ceritanya. Jadi jangan takut dengan hak angket. Biarkan hak angket itu berjalan. Karena itu hak DPR.
Kalau memang kalian sudah menang, merasa menang, dan bertanggung jawab menang, nyatakan itu. Jangan panik, jangan berkoar-koar. Kita lihat nanti tanggal 24 ini, 24 Maret, siapa yang diumumkan menjadi pemenang. Apa di paslon Anda di diskualifikasi, atau nanti ada pemilihan ulang. Oke, salam waras. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Dalam 2 konten terakhir ini, netizen masih berbicara tentang kecurangan pemilu di tahun 2024. Dan juga hal yang menarik, bahwa hak angket ini semoga saja tetap dijalankan, sehingga bisa meng-cross-check kembali apakah pemilu di tahun 2024 ini sudah berjalan dengan jujur dan adil atau adanya kecurangan. Jika memang pada akhirnya bahwa ketika hak angket ini dilakukan tetapi tidak menemukan kecurangan, maka sah-sah saja. Tetapi bila pada akhirnya ada kecurangan yang ditemukan oleh DPR RI, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia tetap tenang, kita tetap menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait yang punya wewenang, yang punya kuasa terkait dengan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini. Saudara, dari cuplikan-cuplikan video tadi juga saya mau mengajak kepada kita semua agar kita tetap tenang, tetap kita percaya kepada mereka-mereka yang adalah wakil rakyat, mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang untuk mencari kebenaran, yang berjuang untuk mencari keadilan. Dari para pendukung 02, jika memang kalian sudah merasa bahwa pemilu ini tidak adanya kecurangan, pemilu ini sudah menang secara jujur, secara adil, diam-diam saja. Biarkanlah kita beri kepercayaan, kita kasih kesempatan kepada DPR RI yang mereka adalah wakil kita, wakil rakyat, untuk mengecek kembali penyelenggara, khususnya KPU, untuk mengecek kembali apakah semua yang mereka lakukan itu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan juga tanggapan-tanggapan singkat dari saya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tanggapan atau komentar dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.